Halo semua, perkenalkan nama saya Olivia Edwin dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang neuroscience. Apa itu neuroscience dan kira-kira hubungannya dengan pendidikan anak usia dini itu apa ya? Neuroscience. Pengertian neuroscience. Secara bahasa, neuroscience adalah ilmu neural atau neural dan sains atau ilmu yang mempelajari tentang sistem syaraf. Sedangkan secara istilah, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Atas dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak, pikiran, dan seluruh fungsi-fungsi syaraf lainnya. Lalu, apa kaitannya dengan pendidikan anak usia dini? Nah, dewasa ini sudah banyak penemuan mengenai bidang neuroscience, khususnya fakta tentang otak anak, yang kemudian penemuan tersebut mengantarkan kita kepada wawasan bahwa anak usia dini atau usia 0 sampai 6 tahun merupakan usia emas atau yang seringkali kita sebut sebagai golden age. Sejalan dengan ini, Howard Gardner menyatakan bahwa anak-anak pada usia 5 tahun pertama selalu diwarnai dengan keberhasilan dalam belajar mengenai berbagai hal. Menurut Kusartanti, berat otak kurang lebih 1350 sampai 1400 gram atau lebih kurang 2% dari berat badan. Tidak ada hubungan langsung antara berat otak dan besar kepala dengan tingkat kecerdasan. Otak bertambah besar namun tetap berada dalam tengkorak, sehingga semakin lama akan semakin berlekuk-lekuk. Semakin dalam lekukan, pertanda semakin banyak informasi yang disimpan, semakin cerdaslah pemiliknya. Ketika anak memasuki usia 3 tahun, sel otak telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi atau sinapsis. Jumlah ini 2 kali lebih banyak dari yang sel-sel yang ada pada orang dewasa. Setiap rangsangan atau stimulasi yang diterima anak akan melahirkan sambungan baru atau memperkuat sambungan yang sudah ada. Bagaimana? Did you get the point? Sekarang kita lanjut ke struktur otak. Otak manusia terbentuk melalui 2 sel, yaitu sel glia dan sel neuron. Sel glia adalah sebuah sel untuk melindungi neuron atau disebut juga sebagai sel pelapis neuron. Sedangkan sel neuron yaitu sel syaraf yang membawa informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Dan neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensi aksi. Dan neuron-neuron saling terhubung sehingga diibaratkan sebagai rantai yang tidak pernah terputus. Neuron satu akan membawa informasi berupa potensi aksi ke neuron lainnya dengan membawa bahan kimia yang disebut neuron transmitter. Lalu, neuron transmitter dibawa dan dipertemukan melalui sinapsis atau celah neuron. Dan manusia memiliki ratusan bahkan jutaan neuron yang saling terkait guna membawa berbagai informasi ke otak. Ada banyak sekali yang berpendapat mengenai struktur otak, mulai dari IQ, EQ, dan SQ, tentang otak kiri dan otak kanan, dan lain-lain. Namun, dari apa yang telah terungkap, Dryden merumuskan 10 hukum dasar otak. 10 hukum dasar otak menurut Dryden. Yang pertama, otak menyimpan informasi dalam sel-sel syarafnya. Kedua, otak mempunyai komponen untuk menciptakan kebiasaan dalam berpikir dan berperilaku. Yang ketiga, otak menyimpan informasi dalam bentuk kata, gambar, dan warna. 4. Otak tidak membedakan fakta dan ingatan. Otak bereaksi terhadap ingatan sama persis dengan reaksi terhadap fakta. 5. Imajinasi dapat memperkuat otak dan mencapai apa saja yang dikehendaki. 6. Konsep dan informasi dalam otak disusun dalam bentuk pola-pola. 7. Alat indera dan reseptor syaraf
menghubungkan otak dengan dunia luar. Latihan indera dan latihan fisik dapat memperkuat otak. 8. Otak tidak pernah istirahat. Ketika otak rasional kelelahan dan tidak dapat menuntaskan pekerjaan, otak intuitif akan melanjutkannya. 9. Otak dan hati berusaha dekat. Otak yang diasah terus-menerus akan menjadi semakin bijak dan tenang. 10. Kekuatan otak juga ditentukan oleh makanan fisik yang diterima otak. Pada usia 4 tahun, otak bagian bawah telah berkembang sebanyak 80% dan kecerdasan yang lebih tinggi mulai berkembang. Oke, kita lanjut ke teori neuroscience dalam pembelajaran. Yang pertama adalah teori emosi. Teori emosi disampaikan oleh para ahli melalui penelitian dan pengamatan dari masa ke masa dan saling menyempurnakan. Berikut ini adalah teori emosi dalam psikologi. Menurut James Lynch, emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Individu bereaksi, kemudian menghasilkan emosi. Menurut Shannon Brett, menyatakan bahwa emosi yang dirasakan dan direspon dari tubuh merupakan keadaan yang berdiri sendiri, namun tetap saling bergantung. Teori kognitif memandang emosi sebagai hasil interpretasi kognitif dari rangsangan luar atau dalam tubuh. Contohnya, apabila seseorang yang kamu anggap buruk datang, maka muncullah perasaan takut dan cemas. Kemudian, terakhir, teori emosi dan motivasi. Menurut Lipper, garis antara emosi dan motivasi sangat tipis. Contohnya seperti ketakutan. Ketakutan juga emosi, tetapi juga sebagai motif pendukung perilaku. Orang yang merasa takut akan terdorong melakukan perilaku yang memiliki tujuan tertentu. Amigdala. Amigdala adalah struktur dalam sistem syaraf berbentuk seperti almond yang terletak di dasar lobus temporalis. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam pengalaman emosional dan fungsi seksual. Ada bagian otak yang disebut amigdala yang tumbuh mencapai puncaknya pada usia 4 tahun. Amigdala ini berkaitan dengan penyimpanan memori emosi atau rasa. Karena itu, potensi otak anak usia dini akan tercapai optimal apabila rangsangan yang diberikan adalah berupa rangsangan yang diberikan dengan nuansa emosi yang baik, seperti kegiatan bermain. Pengalaman-pengalaman di usia tersebut akan terpati dengan kuat. Yang ketiga adalah belahan otak kiri dan kanan. Perbedaan antara kedua belahan otak berkaitan dengan kepribadian. Secara rata-rata, individu yang memiliki aktivasi korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kiri cenderung lebih mudah bergaul dan lebih suka bersenang-senang. Individu yang memiliki aktivitas korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kanan cenderung lebih tertutup, tidak puas dengan hidup, dan lebih mudah emosi yang tidak menyenangkan. Nah, yang terakhir dari teori neuroscience dalam pendidikan adalah teori Training Brain. Teori dari Paul D. MacLean berawal dari hipotesisnya di tahun 1960-an, seorang neuroscientist Amerika yang menjelaskan tentang evolusi otak vertebrata di dalam bukunya The Training Brain in Evolution tahun 1950. Kajian teori Training ini terus dikembangkan oleh para ahli sampai saat ini. Menurut teori ini, lapisan otak manusia terdiri dari 3 bagian dasar yang berbeda, yaitu otak reptil, sistem limbik, dan otak neokorteks, yang disebut juga dengan otak belajar. Ketiga lapisan otak tersebut saling terkait dalam satu organisme, menyeluruh dan saling terlibat dalam tugasnya dengan cara yang rumit tapi menentukan. Yeay, pembahasan terakhir kita adalah proses pendidikan neuroscience dalam. Seperti yang telah disebut, pola pendidikan yang ada sekarang telah berfokus ke otak kiri. Padahal untuk menjadi pintar, otak kanan harus diberi pekerjaan seperti otak kiri. Otak kiri dengan kata-kata dan bahasa,
sedangkan otak kanan dengan musik, gambar, dan warna. Manfaatan pendekatan otak secara keseluruhan atau whole brain approach dengan mengacu pada belahan otak kiri dan kanan akan secara jelas memperlihatkan tidak dapatnya dipisahkan masalah kognisi dengan kesatuan. Dan ini yang perlu kalian ingat, memahami emosi dari peserta didik merupakan salah satu kunci untuk membangun motivasi belajar mereka. Jika informasi hanya dikemas dalam bentuk kata, ia hanya disimpan dalam otak kiri. Sedangkan apabila dikemas juga dalam bentuk gambar yang penuh warna, otak kanan juga akan ikut menyimpannya. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam paduan kata dan gambar akan lebih cepat terserap dan tersimpan. Dryden, Semoga video tahun ini bisa 2001. membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.